Pangan Jali. Oh, Swastiastu. Baik, jadi perkenalkan kami akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai rangkaian yang akan kami buat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Idewa Ayu Agung Hindi Satriani dengan NIM belakang 089. Dilanjutkan oleh teman saya. baik. Perkenalkan nama saya Ida Imade Chandra Novitasari, NIM belakang 005. Perkenalkan Dan nama saya, saya, perkenalkan nama saya Iko Mangguna Januarta dengan NIM 012. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Kadi Kesatria Hari Krisna dengan NIM belakang 037. Baik, selanjutnya teman saya akan menjelaskan rangkaian-rangkaian yang telah kami buat. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang step pertama dalam membuat rangkaian jam digital. Nah, pertama-tama kita membuat sebuah sirkuit yang bernama S1. Terus yang kedua kita membuat rangkaian rangkaiannya melalui project. Kita pertama-tama mengklik analyze circuit, lalu kita memberikan input beserta outputnya seperti berikut, lalu kita mengisi tabel kebenarannya sebagai berikut yang nantinya akan menghasilkan rangkaian seperti ini. Lalu selanjutnya rangkaian tadi dimasukkan ke dalam rangkaian sirkuit S1 seperti ini, lalu disambungkan ke dalam 4 buah flip-flop atau 4 bits, karena kita nantinya hanya membutuhkan 4 buah bits karena sirkuit S1 ini digunakan untuk satuan detik dalam jamnya gitu. Nah, jadi nantinya eh, program ini, rangkaian ini akan berjalan dengan satu persatu seperti misalnya kita mengklik ini inputnya, nanti akan menghasilkan berupa angka biner 001 yang menunjukkan angka 1, terus dia akan menunjukkan angka 0010 yang menunjukkan angka 2, begitu terus sampai dia menunjukkan eh, maksimalnya yaitu 9. Nah, ketika dia mencapai nilai maksimalnya, dia akan menjalankan nilai risetnya ini dan memulai dari awal lagi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan lanjut menjelaskan mengenai rangkaian ini. Jadi, setelah membuat S1 tadi, kita akan membuat rangkaian S2, di mana untuk membuat S2 itu langkahnya sama seperti S1. Hanya saja inputnya itu sekarang hanya tiga, yaitu A, B, dan C yang akan menghasilkan output DA, DB, DC, dan R. Untuk tabelnya juga sama dibuat seperti pada langkah S1. Kemudian akan terbentuk rangkaian seperti yang telah ditampilkan di layar. Kemudian step 2 tersebut akan kita pindahkan ke S2. Langkahnya masih sama seperti tadi, hanya saja flip-flop yang ada di sini hanya ada tiga, dan kita hubungkan ketiga flip-flop tersebut ke step 2. Kemudian setelah itu kita berikan juga pin kotak dan pin bulat di sana. Kemudian setelah itu selanjutnya akan kita tambahkan splitter. Lalu kita hubungkan flip-flop dengan splitter tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. baik, terima kasih. Kemudian kita lanjut untuk ke step tiganya, di mana sama juga tadi kita ke project untuk membuat input-outputnya, di mana inputnya menggunakan dua input, yaitu AB, dan outputnya itu DA, DB, dan E. Nah, setelah itu akan muncul em, step tiganya itu akan pindah ke S3, di mana pertama kita tambahkan memori, yaitu menggunakan D flip-flop sebanyak dua, kemudian hubungkan D flip-flop tersebut satu sama lain, kemudian
tinggal menambahkan 2 pin dengan menghubungkan flip-flop yang paling atas dan pin bulatnya itu hubungkan dengan S3, sedangkan yang di atas itu data bits-nya itu diganti dengan 4. Kemudian setelah itu menambahkan wiring, yaitu splitter, kemudian pindah ke west untuk passing, dan fan out-nya itu 4, dan bit within-nya itu 4. Kemudian hubungkan dengan flip-flop dan tambahkan konstan dengan value-nya 0 kali 0, dan kita hubungkan ke konstan tersebut terakhir ke bit. Nah, di mana multiplexernya itu terlihat untuk memilih jalur input mana yang akan diteruskan ke flip-flop berdasarkan sinyal kontrolnya. Dan flip-flop D-nya ini berfungsi untuk menyimpan data secara sinkron terhadap sinyal clock. Kemudian untuk output R-nya menunjukkan hasil operasi logika dari rangkaian ini. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya step 4-nya akan dijelaskan oleh saya. Di mana step 4 ini berbeda dari yang lain karena dia bersifat don't care. Yang dimana rangkaian ini memiliki 4 inputan utama, yaitu A, B, C, dan D. Masing-masing input berupa sinyal digital biner, yaitu 0 dan 1. Sinyal dari beberapa input akan melewati gerbang logika N. Gerbang N akan memeriksa apakah semua sinyal yang masuk bernilai 1. Jika iya, outputnya adalah 1. Jika ada salah satu input bernilai 0, outputnya akan 0. Proses ini memastikan bahwa hanya kondisi tertentu yang menghasilkan output aktif. Selanjutnya masuk ke multiplexer. Multiplexer digunakan untuk memilih salah satu dari beberapa jalur data berdasarkan kontrol dari komponen step 1. Multiplexer akan menggabungkan sinyal dari jalur-jalur input tertentu dan meneruskan ke output yang sesuai. Sinyal kontrol dari step 1 menentukan jalur mana yang aktif dan mengarahkan hasilnya. Komponen step 1 di bagian tengah rangkaian bertindak sebagai pengatur. Step 1 akan melakukan proses atau urutan kerja rangkaian berdasarkan input yang diterima. Dengan cara ini, step 1 mengontrol jalur data mana yang akan diaktifkan menuju multiplexer. Setelah melalui pengelolaan logika dan multiplexer, sinyal digital akan diteruskan ke beberapa output, yaitu DA, DB, DC, dan DD. Oke, next. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana rangkaian-rangkaian tadi itu dapat digabungkan sehingga menjadi suatu rangkaian yang menghasilkan jam digital gitu. Nah, jadi kita masukkan berbagai rangkaian yang tadi mulai dari S1, S2, S1, S2, S3, dan S4. Nah, S1, S2 ini berperan sebagai detik. Jadi S1 ini sebagai satuan detiknya, sedangkan S2 ini sebagai puluhan detiknya. Nah, di sini berguna 4 bit yang tadi sehingga menghasilkan 9, max-nya 9, dan jika dia sudah max, maka dia akan mengulang dari awal lagi. Sedangkan S2 ini max-nya hanya sampai 5 gitu. Kalau dia sudah mencapai 5, nantinya akan dia mereset ke 0 lagi. Nah, ketika S1 dan S2-nya ini penuh, maka dia akan menjalankan S1 yang di atasnya lagi. Nah, misalnya kalau ini S1 yang di atasnya ini penuh, dia akan menjalankan S2 yang di atasnya lagi. Begitu terus sampai S3 dan S4. Nah, bedanya di sini S3 dan S4 ini merupakan indikator jamnya, yang dimana nantinya S3 dan S4 ini akan terisi jika
S2 dan S1 sampai ke bawah ini itu uh, mencapai nilai max-nya. Nah, namun di sini terdapat perulangan dari S3 ke S4 lagi ketika karena jam itu hanya membutuhkan satuan yang mencapai hanya sampai angka 3 dan eh, puluhan yang hanya eh, eh, cukup sampai angka 2-nya saja. Nah, oleh karena itu kita eh, membutuhkan looping ini agar nantinya tidak ada kesalahan dalam perhitungan atau eh, rangkaian ini berjalan nantinya gitu. Nah, jadi diulang ini nantinya dia akan mengontrol S4-nya nanti. Jadi S3 ini mengontrol S4 agar nilai jamnya itu tidak eh, tidak kelewat batas gitu. Nah, langsung aja kita jalankan. Saya atur dulu frekuensinya biar terlihat jelas. Nah, ketika dia max, dia akan menyalakan yang ini. Nah, ketika keempat nilai ini terisi, maka dia akan menjalankan eh, jam yang ada di S4 ini. Jadi, begitu terus sampai dia mencapai nilai max semuanya dan akan berulang dari awal lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai penjelasan dari rangkaian kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja, kami tutup dengan pramasanti.